Halo teman-teman Euphoria. Kembali lagi bersama kami di podcast Call for Humanity 4.0 XPR Talks. Stay cool, stay hydrated, save your kidneys. Kira-kira teman-teman Euphoria kangen gak ya sama kita? Kan terakhir kali kita podcast itu di episode yang bahas mitos fakta seputar ginjal, sama ada yang bareng dokter narasumber juga nih. Betul, kayaknya sih teman-teman Euphoria ini udah kangen banget nih Kak sama kita dan gak sabar buat nonton episode kali ini. Tapi emang ini udah episode keberapa sih Kak? Nah, sekarang kita udah masuk ke episode ketiga nih. Dan di episode kali ini, kita bakal bahas lebih jauh lagi tentang topik yang udah sering kita bawain, yaitu tentang ginjal. Eits, tunggu dulu, kayak kita kelupaan sesuatu yang penting banget nih. Apa tuh Kak? Aku tahu, kita belum kenalan gak sih? Masa tiba-tiba kita udah mau masuk ke topiknya aja? Kayaknya kita terlalu semangat deh buat bahas topik kita hari ini. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Aku Kania. Aku Sasha. Dan aku Revina. Di sini kita bertiga bakal temenin teman-teman Euphoria selama episode kali ini. Wah, ngomong-ngomong sebelum kita mulai ke topik pembahasan, kita ngobrol-ngobrol kecil dulu kali ya. Kan kemarin nih sempet masa liburan. Dari kalian udah liburan kemana aja nih? Kalau aku sih kemarin selama liburan tuh hunting kafe-kafe lucu, tempat ngopi cantik dan dessert gemes gitu sih Kak. Wah, seru banget ya. Jujur aku juga sama sih di liburan kemarin. Aku kayak lagi suka banget tuh buat explore cafe sana sini. Terutama lagi suka banget buat cari matcha paling enak gitu. Bahkan kemarin aku habis beli matcha di Blok M. Wah, seru-seru banget nih liburannya. By the way, kalian sadar nggak sih kalau zaman sekarang ini tuh kita udah gampang banget nemenin minuman-minuman manis, kayak mulai dari matcha, terus ada bubble tea, ada kopi susu dan lain sebagainya. Susah banget nggak sih nolak minuman-minuman manis tuh? Jujur iya, tapi kakak-kakak pernah kepikiran juga nggak sih kayak kebiasaan kita minum manis-manis ini bikin ginjal kita ngambek nggak ya? Nah, jujur pertanyaannya menarik sih, kayak ginjal pernah ngambek atau enggak? Dan pas banget nih sama topik yang bakalan kita bahas hari ini. Karena jujur ya, menurut aku gaya hidup tuh punya pengaruh yang besar banget loh buat kesehatan tubuh kita sendiri, terutama buat kesehatan ginjal kita. Dan ternyata ya, fakta terbaru belakangan ini, kalau ternyata sekarang anak-anak kecil juga udah banyak loh yang kena dampaknya. Kemarin aku juga sempat denger tuh yang banyak anak-anak kecil itu mulai cuci darah di RSCM ya. Kalian denger juga nggak? Aku juga pernah. Nah, sebenarnya aku tuh kayak bertanya-tanya gitu, itu tuh kayak kenapa ya? Apa penyebabnya? Kan masih anak-anak nih, kasihan gak sih kalau udah harus cuci darah? Kalau aku dengar-dengar sih kebanyakan dari anak-anak yang dirawat tuh ini ya, karena mereka punya kebiasaan atau terlalu sering gitu buat mengkonsumsi minuman kemasan yang manis-manis gitu katanya. Oh iya, terus aku juga ada info lagi, bahkan menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu ada 60 anak yang harus cuci darah rutin, dan ternyata menurut dokter spesialis di RSCM hal ini tuh bukan suatu lonjakan kasus. Dan berdasarkan data dari Sistem Informasi Rumah Sakit di tahun 2023, ada 439 kasus penyakit gagal ginjal yang terjadi pada anak-anak. My God, berarti kayak emang sebenarnya udah banyak banget anak-anak yang harus cuci darah. Aku juga pernah baca, ternyata berdasarkan survei oleh pakar nefrologi IDAI, 1 dari 5 anak usia 12-18 tahun tuh beresiko mengalami gangguan ginjal. Wah, kasihan banget gak sih? Dan bahkan serem juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman Euphoria yang ada di rumah nih, berarti kalian harus lebih aware lagi buat jaga tubuh kalian masing-masing. Karena ternyata dari sekian banyak penyebab gagal ginjal, itu ada loh salah satu hal yang bisa kita kontrol dan juga berpengaruh banget buat ngelindungin kita dari terjadinya gagal ginjal, yaitu olah hidup sehat tau. Setuju banget, soalnya aku juga sempat baca di kompas.com, menurut Ketua Umum IDAI, gaya hidup modern itu turut meningkatkan risiko gagal ginjal kronis pada anak-anak. Benar, aku setuju. Dan apalagi sekarang makanan dan minuman yang kadar garamnya tinggi, gulanya tinggi tuh banyak banget beredar di pasaran. Dan anak-anak sekarang tuh emang prefer minum yang manis-manis gitu gak sih Kak, daripada air putih? Iya bener banget sumpah. Terus juga ternyata ini juga berpengaruh loh ke pertumbuhan sama perkembangan dari anak-anaknya sendiri. Kan kasihan juga ya kalau misalnya mereka masih kecil tapi udah harus banyak minum obat gitu. Nah, kalau dari kalian nih, menurut kalian, gimana nih anak-anak yang masih sering konsumsi makanan atau minuman manis?
Menurut aku nih ya, kan mereka masih anak-anak ya, biasanya masih dikontrol sama orang tua. Jadi menurut aku orang tuanya juga harus lebih aware tentang makanan dan minuman yang masuk ke tubuh anak-anak mereka. Ya sebenar banget, setuju banget. Karena kalaupun emang anaknya mau minum minuman manis, kayak lebih enak buat bikin teh manis sendiri di rumah nggak sih? Karena kan kayak udah lebih terjamin gitu ya, kadar gulanya berapa, terus juga terjamin lebih bersih, dan pasti lebih aman banget buat anaknya. Setuju banget. Terus juga anak-anak juga harus sudah mulai dibiasakan gak sih untuk bawa tumbler sendiri biar mereka itu gak lupa untuk minum air putih yang cukup tiap harinya. Kan zaman sekarang juga udah ada tuh tumbler yang ada pengingat kapan harus kita minum gitu. Iya bener banget. betul. Bener. Dan selain membatasi minuman dan makanan manis nih, ternyata ada juga yang harus kita batasin. Garam, fosfat, potasium, protein juga harus ada batasnya, nggak boleh berlebihan ya teman-teman. Wah, ternyata banyak banget ya yang harus kita kontrol selain minuman manis tadi. Dan buat teman-teman Euphoria, kalian juga harus usahain ya buat menghindari asap rokok dan juga minuman-minuman beralkohol. Jangan lupa juga diseimbangin dengan olahraga minimal 30 menit lah atau sekitar 5 kali seminggu menurut WHO. Dan olahraga ini tuh punya banyak banget fungsi buat ginjal. Kayak contohnya meningkatkan aliran darah ke ginjal, terus mencegah penurunan fungsi ginjal dan masih banyak lagi. Benar banget, tapi kalau Kak Revina dan Kak Kania sendiri nih sebagai mahasiswa kedokteran yang harusnya udah tahu nih sebenarnya minum minuman manis terlalu banyak tuh nggak baik, masih sering konsumsi yang kayak gitu juga nggak sih Kak? Waduh, jujur agak tersindir ya ini pertanyaannya. Karena jujur kalau aku pribadi meskipun udah mengurangi banget minum minuman kemasan yang manis-manis, tapi ada satu hal nih yang nggak bisa aku hindarin. Dua Apa sih tuh, Kak? sebenarnya. Kopi susu sama matcha. Aduh, itu susah banget godaannya buat ditolak. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku sendiri sih, aku juga masih sama sih sama Revina. Kayak kalau tiap ujian tuh pasti kita maunya minum kopi mulu ya, karena kayak butuh kopi gitu. Cuman kalau dari aku udah mulai mengurangi dari konsumsi gulanya. Jadi sekarang kalau minum kopi tuh kopinya no sugar, kayak latte aja gitu. Keren. Kalau dari Sasha gimana? Kalau aku sih jujur masih lumayan sering ya Kak minum minuman manis karena kayak ngelihat temen-temen atau FOMO kali ya, kalau ngelihat scroll TikTok kan kayak banyak kafe-kafe gemes tuh biasanya yang lucu-lucu tuh yang manis-manis, tapi yang mungkin awalnya kayak seminggu bisa 5 kali sekarang udah turun-turun lah 1-3 kali aja. Nah, teman-teman mungkin bisa dijadiin pelajaran juga ya buat dikurangin sedikit demi sedikit buat mencapai kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa aja yang harus kita lakuin. Nah, berarti selain kurangin makanan yang kurang sehat, di sini kita juga harus batasin minum-minuman yang manis nih. Dan selain itu ditambah lagi sama rajin olahraga. Iya, dan jangan cuma kurangin konsumsi makanan atau minuman manisnya aja, dicukupi juga untuk konsumsi, untuk intake air putih perharinya. Betul, minum air putih yang cukup sesuai kebutuhan tubuh. Itu udah kita bahas nih Kak di episode 1 dan 2. Kira-kira teman-teman Euphoria ini inget gak ya kebutuhan air putih perharinya itu berapa? Atau jangan-jangan teman-teman Euphoria belum nonton episode 1 dan 2-nya ya? Waduh, kalau teman-teman Euphoria ngikutin dari episode podcast kita sebelum-sebelumnya, harusnya mereka udah pada tahu ya. Tapi buat teman-teman Euphoria yang mungkin baru nonton episode kita kali ini, nggak perlu khawatir karena kalian masih bisa rewatch episode sebelum-sebelumnya biar bisa tahu nih materi atau info apa aja yang udah kita share sebelumnya. Yes, dan untuk episode-episode yang sebelumnya itu nggak kalah menarik juga loh daripada episode ini. Dan kayak kita udah mau sampai di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya, Kak? Kerasa ya, cepet banget ternyata obrolan kita. Real. Jadi buat teman-teman Euphoria yang masih mau tahu lebih banyak tentang ginjal dan pastinya lebih terpercaya, tunggu kita di podcast episode keempat ya. Yang pasti, kita bakal bahas apa sih Kak? Tapi di episode kita berikutnya kita bakal bahas penyebab penyakit ginjal dan beberapa hal penting lainnya bareng dokter narasumber yang pastinya terpercaya nih. Wah, keren banget ya. Jadi stay tune ya teman-teman Euphoria. Kalau begitu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Euphoria. Di sini kita juga mau ngucapin minta maaf apabila selama pembuatan video ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Sampai bertemu lagi di episode berikutnya teman-teman Euphoria. Call for Humanity 4.0. Stay cool, stay hydrated, save your kidneys. Bye-bye.